Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'dah. Hadratul kurama, para alim, para ulama, para kiai, para asyatid, guru-guru, habaib, wabil khusus guru kita, walaupun masih muda, ya, tapi ilmunya lebih tinggi, ya, lebih tua, ya. Walaupun orangnya kurus, ya, tapi ilmunya lebih gemuk, gitu kan. Al-Ustadz Hamdan Asyrafi, ya. Kebetulan beberapa dalam puasa ini saya ikut ngaji sama beliau, ya. Kata Sayyidina Ali, ana abdu man 'allamani walau kharfan. Saya akan menjadi budak bagi orang yang pernah mengajarkan saya walaupun hanya satu huruf. Saya ajari beliau per huruf-huruf satu kitab ini, ya. Maka kita sama-sama hormati dan muliakan Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Huda rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita sudah berada di pertengahan bulan. Artinya separuh perjalanan puasa kita sudah dilewati. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima segala amal ibadah kita. Amin Allahumma amin. Salam dan salam senantiasa kita haturkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sengaja saya ambil tema ini bukan saya sok pinter gitu, ya, tapi justru ini di hadapan guru besar. Kalau salah nanti saya diingatkan, itu saya lebih senang gitu kan. Nah, judulnya itu agak elit sedikit gitu, ya. Puasa dalam perspektif ulama. Ya, dalam pandangan ulama puasa seperti apa? Ya. Di samping memang ada guru di depan kita, nanti kan saya koreksi nanti kalau enggak begitu, Gus mamanya gitu. Harusnya begini. Lebih senang saya kan. Yang kedua, di dalam Nasoihul Ibad itu ada, saya lupa teksnya itu ya. Ketika kita memandang agama, maka kita harus melihat orang yang lebih tinggi dari kita. Ketika kita melihat dunia, maka kita harus melihat orang yang lebih rendah dari kita. Ya, ada orang yang lebih alim, kita contoh, kita lihat, kita ikuti, kita jadikan sentral pemikiran, sentral gerakan kita, gitu. Sehingga kita semangat ngaji, semangat belajar, semangat ibadah. Tapi ketika kita melihat dunia, ada orang yang lebih susah dari kita. Syukur terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun motor butut saya punya itu tidak punya, itu kasihan. Alhamdulillah begitu. Sehingga dalam kesempatan ini judulnya puasa dalam pandangan ulama, khususnya ulama tasawuf. Yang sering kita dengar adalah menurut Imam Ghazali. Beliau lahir tahun 505 sampai 558 Masehi. Umur beliau itu hanya 53 tahun. Tapi kitabnya luar biasa. Ilmunya luar biasa. Saya ini sudah 57 hampir 58 tapi tidak punya apa-apa. Ya, tidak punya karya, tidak punya amalnya sedikit. Ya, maka harus melihat yang lebih tinggi. Ya, termasuk guru-guru kita. Ini yang sering sudah dikaji. Saya hanya merefresh saja. Di dalam kitab Ihya itu ada 3 tingkatan puasa menurut Imam Ghazali kan. Siyamul am, siyamul khawas, siyamul khawasul khawas. Ya. Kalau menurut kiai saya menerjemahkannya itu puasa orang umum atau orang awam, puasa orang khusus, dan puasa orang istimewa. Nah, kita ini kadang-kadang masih berada di puasanya orang umum. Yang penting nggak batal puasanya. Ya. Meninggalkan hal-hal yang membatalkan secara fikih. Ya, enggak makan, enggak minum, enggak berhubungan suami istri. Tapi yang lain-lain masih jalan. Gosip jalan, bohong jalan, dan anggota-anggota tubuh yang lain itu namanya puasa awam atau bahasa ya. Maka menurut Ghazali kalau mau ningkat ya ke yang
khusus. Jadi puasa tidak hanya secara fikih, tapi juga seluruh anggota badan kita berpuasa. Tangannya dijaga, mulutnya dijaga, telinga, semuanya. Nah, itu baru meningkat. Itu. Jadi kita ingin melihat dari situ sejauh mana kita, termasuk pandangan dalam puasa ini, banyak kegiatan keagamaan kah, banyak mencari fulus, ya gitu kan. Maka saya selama ngaji ini 2 kali saya nggak ikut karena saya urusan dunia, ya kan. Ya Pak Renda, tadi malam ada buka bersama dengan Pak Wabu, ya ada urusan. Ya, kemarin dulu ada urusan juga, ya. Jadi mencoba untuk mengikuti ya jejak para ulama semampunya, gitu maksud saya. Itu menurut Ghazali. Yang kedua menurut Syekh Abdul Al-Qadir Al-Jailani, ya. Mungkin kitabnya Asirul Asrol kalau nggak salah. Beliau hampir sama. Puasa itu ada puasa syariat, puasa torekot. Puasa syariat ya itu tadi, yang penting nggak makan, nggak minum dan hal-hal yang betul puasa sudah. Ya, gitu. Imam Syekh Abdul Qadir Jailani ini tidak ada yang tidak kenal. Ya, beliau karomahnya luar biasa. Ya, Bapak Ibu ketika masih bayi pernah puasa, termasuk saya. Tidak pernah, tapi Syekh Abdul Qadir Jailani tidak mau menetek ibunya sebelum maghrib. Itu bisa dilihat, dibaca di manaqib beliau itu, ya. Ya, di antaranya itu, dan banyak karomah beliau. Kemudian ya intinya itu. Yang ketiga, yang terakhir ya banyak ya. Saya tidak mau menggurui karena saya tidak tahu tentang kitab, tapi ya sedikit-sedikit gitu ya. Kalau tahu, saya tahu sedikit tentang banyak kitab. Kalau beliau ini tahu banyak tentang banyak kitab dan mendalami, gitu. Itu bedanya, ya kan? Yang ketiga adalah ulama Indonesia yang saya kagumi, dan ini perlu saya angkat di mana-mana. Karena akhir-akhir ini orang Indonesia ini dibodohi. Seakan ulama-ulama Nusantara ini cemen. Ulama-ulama Nusantara ini tidak ada apa-apanya dibanding ulama-ulama dari Timur Tengah dan sebagainya. Syekh An-Nawawi Al-Bantani adalah ulama asli Indonesia. Lahir di Tanara, di Banten sana. Ada orang Banten ini tahu, saya tidak tahu tempatnya. Ya, beliau adalah dari 7 bersaudara. Saudaranya ada 7. Ada Syaibuddin, Tamim, Syariah, Sakilah, termasuk beliau. Ada satu Said. Ya, itu saya berusaha untuk memahami, ya, mencintai para ulama sebisa saya. Menurut guru saya, guru, kalau kita mencintai, menghormati ulama, insya Allah nanti anak turun kita akan ada yang menjadi ulama. Itu aja. Ya. Menurut karangan beliau, kitab Bahjatul Wasail itu menerangkan tentang strata, tentang bahwa ada muslim, ada mukmin, ada mutakin, ada aribillah. Puasa ini pada hakikatnya bagaimana kita mengupgrade diri, menggeser posisi kita dari hanya muslim saja menjadi mukmin dan mutakin. Ya. Kalau muslim itu syaratnya mudah dan sangat sederhana, ya, yakni membaca 2 kalimat syahadat. Sholat la, puasa la, ya. Korupsi yes. Sepanjang dia tidak pindah agama, dia tetap muslim. Jadi menurut beliau, kalau hanya muslim itu dimungkinkan dia masih melaksanakan dosa lahir dan dosa batin. Maka kalau ingin bergeser maka menjadi mukmin. Dosa lahir itu dieliminir, ditekan. Oh tidak. Ya itu baru mukmin. Maka kalau mau naik lagi ke mutakin, itu dosa lahir dan dosa batin. Nah, itu puasa itu di situ sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu menurut Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Kitabnya ada 115. Beliau adalah keturunan ke-12 Sunan Cirebon sana. Termasuk riwayatnya Syekh Gunung Jati.
Nah, ini ulama Indonesia dan beliau adalah imam besar Masjidil Haram. Di Indonesia ini sepanjang yang saya baca, saya tahu ada 3 ulama besar yang pernah menjadi imam besar di Masjidil Haram. Syekh Junaid Al-Batawi, kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Sambas Al-Minangkabai. Itu orang Indonesia. Jangan mau kita diremeh-remehkan ulama-ulama kita. Kita cukup berguru dengan guru-guru kampung ini, insya Allah luar biasa, tidak kalah dengan ulama-ulama yang lain. Gitu. Maksud saya ini hanya ingin memotivasi, bukan menggurui. Ya, untuk saya sendiri, ya, bagaimana kita menjadi umat Islam Indonesia yang bangga dengan ulama-ulamanya. Ya, itu yang berikutnya, yang bagaimana kita semangat. Ya, intinya bahwa puasa ini menurut pandangan ulama tidak hanya menggugurkan kewajiban, tetapi bagaimana meningkatkan harkat dan martabat kita, status spiritual kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.